Di video sebelumnya kita udah bahas ya tentang gimana caranya melakukan investasi atau trading saham. Gaya investasi atau trading saham apa yang cocok buat teman-teman. Ada juga cara milih sahamnya, cara menganalisanya, termasuk juga informasi mengenai legal aspeknya. Video-videonya bisa teman-teman tonton, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini, jadi silakan disimak video-video kami sebelumnya. Nah, kalau kita udah punya gambaran tentang cara berinvestasi saham atau cara trading saham, termasuk cara milih sahamnya, sekarang gimana nih cara untuk memulainya dari awal? Cara untuk membeli saham pertama teman-teman, platform apa yang dipakai, apa syaratnya, dan berapa biayanya? Besar nggak biayanya? Untuk bisa mulai transaksi saham, jual beli saham, ada setidaknya 3 hal yang perlu teman-teman punya ya. Yang pertama, teman-teman harus terdaftar di perusahaan sekuritas, lalu teman-teman harus punya SID, Single Investor Identification, dan punya RDN, rekening dana nasabah. Dulu untuk punya ketiga syarat ini agak ribet ya, tapi sekarang kayaknya gampang banget. Semuanya bisa disiapin secara online, full online. Teman-teman nggak perlu repot pergi ke mana-mana, cukup di rumah aja, ngotak-ngatik handphone, dan waktunya juga cukup singkat, nggak lama, cuma 2 hari selesai. Maksimal 3 hari lah selesainya. Teman-teman cuma perlu alamat email, lalu perlu juga nomor telepon, foto KTP dan NPWP, dan biayanya 0 rupiah. Kita akan bahas ya ketiganya di video ini dari awal. Kalau teman-teman udah nentuin metode transaksi saham apa yang kira-kira cocok, apakah untuk investasi jangka panjang, untuk trading jangka pendek, atau bahkan untuk scalping, berikutnya tinggal eksekusinya aja. Beli sahamnya, jual di harga yang lebih tinggi, dan nikmati cuannya. Jangan dagang terus, nanti lupa nikmatin untungnya. Kalau teman-teman belum pernah transaksi saham, belum pernah punya saham, maka seperti dijelaskan di awal tadi, ada setidaknya 3 syarat yang harus teman-teman penuhi dulu ya. Teman-teman harus punya akun terdaftar di sebuah perusahaan sekuritas, lalu teman-teman juga punya SID, Single Investor Identification, dan teman-teman juga harus punya RDN, rekening dana nasabah. Untuk membeli saham dan menjualnya kembali, kita nggak bisa melakukannya secara langsung ya. Nggak bisa kayak misalnya beli minuman di Indomaret, tinggal ambil di showcase dan bayar di kasir. Mekanisme perdagangan saham berbeda ya. Nggak seperti itu. Kita tidak bisa membeli saham secara langsung ke perusahaan emitennya, perusahaan yang menerbitkan sahamnya. Kita juga nggak bisa melakukan transaksi saham secara langsung di pasar modal. Untuk bisa membeli saham dan menjualnya kembali, kita harus menggunakan jasa perusahaan sekuritas. Istilah undang-undangnya di dalam undang-undang pasar modal, perusahaan sekuritas ini adalah perusahaan efek. Istilah efek sendiri adalah surat berharga yang bentuknya itu bisa macam-macam. Ada surat pengakuan utang, ada juga surat berharga komersil, ada obligasi, dan termasuk di dalamnya adalah saham. Jadi perusahaan efek adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bisa sebagai penjamin emisi efek, bisa juga perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Sebagai penjamin emisi efek, maksudnya perusahaan efek ini yang membantu perusahaan calon emiten ketika perusahaan itu akan melakukan IPO atau penawaran umum ketika go public menjadi perusahaan terbuka. Nah, kalau manajer investasi, perusahaan efek ini melakukan pengelolaan portofolio investasi nasabahnya yang biasanya dikenal dengan pengelola reksadana. Kegiatan perusahaan efek yang ketiga, dan inilah yang akan kita gunakan jasanya untuk melakukan trading saham ya, untuk transaksi saham, termasuk juga untuk investasi, adalah perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek, yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek, jual beli saham, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk pihak lain. Sehari-hari perusahaan efek ini sering juga disebut sebagai perusahaan sekuritas, atau kadang pakai istilah sekuritas saja, atau sering juga disebut broker.
Perusahaan sekuritas yang kita gunakan untuk melakukan transaksi saham adalah perusahaan sekuritas yang harus punya izin sebagai perantara pedagang efek. Sebagai sebuah perusahaan perantara pedagang efek, perusahaan sekuritas bisa melakukan transaksi efek, transaksi saham untuk dirinya sendiri, melakukan jual beli saham untuk kepentingannya sendiri, dan bisa juga untuk kepentingan pihak lain. Pihak lainnya dalam hal ini adalah untuk kepentingan kita ya, sebagai nasabah dari perusahaan sekuritas tersebut. So, perusahaan sekuritas sebagai perantara pedagang efek inilah yang kita gunakan untuk melakukan transaksi jual beli saham milik kita, karena kita nggak bisa akses langsung ke pasar modalnya. Jadi kita harus terdaftar dulu sebagai nasabah di perusahaan sekuritas. Kita harus bikin perjanjian dulu, kita harus bikin kontraknya dulu. Biasanya bentuknya secara online dengan perusahaan sekuritasnya. Perusahaan sekuritas ini jumlahnya di Indonesia itu cukup banyak ya. Teman-teman bisa pilih mau pakai perusahaan sekuritas yang mana. Beberapa perusahaan sekuritas yang cukup populer antara lain ada Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Stockbit Sekuritas Digital, ada juga Ajaib Sekuritas Asia, Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, dan masih banyak lagi. Perusahaan-perusahaan ini cuma sebagai contoh aja ya. Ada yang punya izin sebagai perantara pedagang efek, dan ada juga yang izinnya sebagai penjamin emisi efek. Teman-teman silakan riset aja sendiri kekurangan dan kelebihan masing-masing perusahaan sekuritasnya. Teman-teman bisa menentukan satu atau bahkan beberapa perusahaan sekuritas sekaligus untuk beberapa transaksi saham. Yang penting perusahaan-perusahaan sekuritas ini punya izin sebagai perantara pedagang efek. Inilah yang harus teman-teman cek betul untuk menentukan perusahaan sekuritas yang akan digunakan. Nah, setelah menentukan perusahaan mana yang akan kita gunakan, selanjutnya tinggal download aja aplikasi dari perusahaan sekuritas tersebut. Biasanya perusahaan sekuritas itu punya aplikasinya ya untuk melakukan transaksi saham secara online. Misalnya yang cukup populer digunakan adalah Mirai Aset Sekuritas Indonesia, ini punya aplikasi Mirai Aset. Ada juga Ajaib Sekuritas Asia, dia punya aplikasi Ajaib. Atau Stockbit Sekuritas Digital punya aplikasi Stockbit. Ini aplikasinya tinggal di-download aja, banyak dan mudah sekali. Setelah mendownload aplikasinya, ya teman-teman nanti harus punya akun di aplikasi tersebut dengan cara melakukan registrasi dan menyetujui term and condition dari aplikasi yang sudah di-download tadi. Prosesnya kurang lebih sama ya kayak aplikasi online lainnya, tinggal isi data ini dan itu, lalu bikin kode akses atau username dan bikin passwordnya untuk login nanti. Persyaratannya juga sederhana, paling cuma perlu nomor telepon dan alamat email aja. Setelah registrasi nanti teman-teman udah punya akun sendiri di aplikasi perusahaan sekuritasnya. Setelah download aplikasinya dan terregister di perusahaan sekuritas, teman-teman masih belum bisa ya melakukan transaksi jual beli sahamnya. Untuk bisa jual beli saham, teman-teman harus punya SID dulu, Single Investor Identification atau nomor tunggal identitas pemodal. SID adalah kode khusus yang sifatnya tunggal diterbitkan oleh KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi efek. Transaksi saham. Jadi SID ini semacam nomor keanggotaan teman-teman di pasar modal. Kalau nggak punya SID, ya nanti teman-teman nggak bisa melakukan transaksi sahamnya. Untuk membuat SID, teman-teman bisa mengajukannya ke PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Mereka yang akan keluarkan. Tapi untuk simpelnya, teman-teman nggak perlu ngajuin langsung ke KSEI ya, karena kita bisa mengajukannya lewat perusahaan sekuritas yang kita gunakan tadi. Jadi sesuai peraturan KSEI, SID kita sebagai nasabah perusahaan sekuritas bisa dibuat oleh KSEI berdasarkan permohonan partisipan. Partisipan ini adalah perusahaan efek, perusahaan sekuritas tempat kita terdaftar tadi yang biasanya sudah punya rekening efek utama di KSEI. Dan umumnya untuk bikin SID melalui perusahaan sekuritas itu gampang aja. Prosesnya bisa full online. Kita bisa mendaftarkan SID secara online lewat akun
aplikasi dari perusahaan sekuritas yang sudah kita download tadi, yang dimana kita sudah terdaftar tadi. Jadi tinggal isi aja form yang disediakan di aplikasi perusahaan sekuritasnya sesuai data identitas teman-teman. Jangan lupa siapin juga foto KTP dan NPWP teman-teman sebagai syarat yang nantinya harus diupload. Setelah mengisi form dan menyerahkan syaratnya, biasanya nggak lama SID kita udah jadi. Bisa cuma sehari udah jadi SID-nya, atau maksimal paling lama besoknya lah SID-nya udah jadi. Udah punya akun di perusahaan sekuritas, udah punya SID, tapi teman-teman masih belum bisa melakukan transaksi sahamnya. Tinggal satu langkah lagi nih, satu syarat lagi yang harus dipenuhi, rekening dana nasabah atau RDN. RDN ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menampung dana atau modal yang akan digunakan untuk melakukan transaksi sahamnya. Jadi kalau kita beli saham, bayarnya itu nggak langsung transfer langsung ya dari rekening bank kita, dari M-Banking atau dari ATM misalnya, apalagi dari GoPay atau e-wallet lainnya. Transaksi saham harus dilakukan melalui rekening khusus, melalui rekening dana nasabah atau RDN. Jadi kita harus siapin cukup dana dulu di RDN untuk bisa beli saham. Kalau total harga saham yang kita beli itu misalnya 1 juta rupiah, ya di RDN harus ada minimal 1 juta. Plus sama fee transaksinya ya, yang biasanya itu di bawah 0,5%. Dan ketika kita menjual sahamnya, maka uang hasil penjualan saham itu juga nanti akan ditampung di dalam RDN tersebut. Untuk mengisi dana RDN sebelum kita beli sahamnya, caranya gampang, tinggal transfer aja dari nomor rekening bank biasa kita ke nomor rekening RDN-nya. Di mobile banking atau di ATM biasanya layanan ini tersedia ya. Dan caranya juga mudah. Begitu juga kalau kita mau mindahin dananya dari rekening RDN ke rekening bank biasa milik kita, ini juga cukup mudah, tinggal tarik dana aja atau withdraw dari aplikasi perusahaan sekuritasnya yang sudah kita download tadi. Kalau sesuai peraturan KSEI, rekening dana nasabah adalah rekening atas nama nasabah, atas nama kita sebagai nasabah perusahaan sekuritas di bank RDN. Bank RDN ini bisa bank apa aja ya, bisa bank BCA atau Mandiri atau Permata atau bank lainnya. RDN ini diadministrasikan oleh perusahaan sekuritas tempat kita terdaftar tadi berdasarkan kuasa atau instruksi nasabah. Jadi untuk bikin RDN ini cukup mudah sesuai peraturan KSEI tadi. RDN ini bisa diadministrasikan lewat perusahaan sekuritas tempat kita terdaftar. Berdasarkan peraturan KSEI tadi juga kita sebagai nasabah bisa memberikan kuasa atau instruksi kepada perusahaan sekuritas untuk minta dibuatkan RDN-nya. Jadinya kita nggak perlu lagi ya pergi ke bank untuk minta dibuatkan RDN atau mengajukannya misalnya lewat mobile banking atau ATM. Kita nggak perlu lagi, nggak perlu berurusan langsung dengan pihak banknya. Jadi kita bisa melakukannya melalui perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas kita yang akan mengurusnya sampai RDN-nya jadi. Caranya sama, tinggal ngisi form aja yang disediakan oleh perusahaan sekuritasnya. Tinggal centang aja kolom term and condition, ikuti instruksi pembuatan RDN-nya, lalu upload foto KTP dan NPWP sama foto selfie kita bareng KTP-nya. Dalam 1 atau 2 hari biasanya RDN kita udah jadi. Udah punya akun sekuritas, punya SID, punya RDN, nah sekarang baru kita bisa melakukan transaksi ya. Saatnya teman-teman belanja saham pertama teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu nih, secara teknis bagaimana caranya membeli dan menjual saham.